Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Fendi Setiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan 2 tahun 2023 dengan nomor peserta 201698433047. Program studi Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyajikan video pembelajaran saya sebagai salah satu uji kinerja PPG yang saya ikuti. Penerapan pembelajaran dilaksanakan di SMP Eka Cipta Katayang kelas 7 tentang isolator dan konduktor panas dengan model pembelajaran problem based learning. Berikut video pembelajarannya. Oke, informasi untuk seluruh siswa, pergantian jam pembelajaran. Berdiri siap. Ucapkan salam. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan duduk kembali. Baik anak-anak, sebelumnya ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya? Ya, karena beberapa teman-teman kita tidak hadir ya, karena memang halangan dari kebun kita yang sedang ada masalah. Mudah-mudahan kita semuanya selamat, tidak ada halangan ya untuk kesehatan dan kelancaran dalam hal tatap muka pembelajaran hari ini. Semuanya sehat? Alhamdulillah. Baik, untuk memulai kegiatan pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Hari ini gilirannya siapa? Irfan. Oh ya, silakan Irfan untuk disiapkan. Silakan. Sebelumnya Pak Guru cek ini ya, untuk kesiapan belajar kalian. Kalau Pak Guru bilang semut, kalian nanti ya kecil. Kalau Pak Guru bilang gajah, nanti kalian besar gini ya. Nah, coba. Semut. Gajah. Nah, sekarang Pak Guru balik. Kalau Pak Guru bilang gajah, besar. Semut. Gajah. Oh, semut. Ayo, gimana? Ya, benar ya. Oke, beri tepuk tangan buat kalian semuanya. Baik anak-anak, masih semangat ya? Oke, mana semangatnya? Berprestasi, nilai tinggi, bisa. Baik anak-anak, untuk hari ini Pak Guru tanya, kemarin kita sudah mempelajari apa? Tentang perpindahan kalor. Baik, masih ingat ada berapa perpindahan kalor? Ada 3 ya. Apa saja? Konduksi, konveksi, radiasi. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Pak Guru akan tampilkan dulu. Kalian lihat ya. Pak Guru cek pemahaman kalian. Nah, kalian lihat. Katanya tadi perpindahan kalor ada 3 ya, konduksi, konveksi, radiasi. Ada slide ini, ada gambar yang Pak Guru sajikan di sini, mana yang termasuk konduksi, konveksi, atau radiasi. Atau di sini ada peristiwa perpindahan panas apa saja. Konveksinya di airnya yang mendidih. Kemudian ada apa lagi? Konduksinya di gagang itu Pak. Oh ya, di gagangnya.
Ya, radiasinya di mana, Dimas? Itu Pak, apa tutup apa wadah itu sama apinya itu Pak. Wadah itu sama apinya. Ya langsung apa tangan sama api. Tangan sama api. Ya. Oh ya, maksudnya antara ini ya, antara api ke arah tangan gini ya. Untuk pembelajaran kali ini masih berhubungan dengan kalor. Ya, yang pertama nanti dengan pembelajaran berbasis masalah, ya, dengan penyelidikan dalam percobaan dan diskusi kelompok, nanti anak-anak dapat menganalisis berbagai jenis bahan yang dapat bersifat konduktor dan isolator dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu anak-anak nanti menganalisis jenis perpindahan kalor yang terjadi pada peristiwa perubahan suhu pada makanan beku. Kemudian yang ketiga yaitu menyimpulkan jenis bahan yang efektif. Kalau nggak tahu yang efektif itu yang baik atau yang terbaik, menjaga suhu makanan beku agar tetap dingin. Ya, dengan baik itu seperti apa? Kemudian yang keempat, nah ini berhubungan dengan keterampilan, kalian menunjukkan kemampuan proses atau keterampilan proses memecahkan masalah dalam pemilihan bahan yang efektif menjaga suhu makanan beku tetap dingin. Ya, jadi ada 4 tujuan kita yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kemudian manfaatnya apa, Pak? Nah, di sini nanti anak-anak terbiasa berpikir kritis dalam memecahkan masalah untuk ya memecahkan berkaitan dengan bahan, mana bahannya konduktor, mana isolator, digunakan untuk apa ya kira-kira yang bisa digunakan di kehidupan sehari-hari seperti itu. Guru akan menilai apa saja? Yang pertama penilaian sikap. Yang kedua ada penilaian pengetahuan. Ada keterampilan. Untuk sikap nanti berhubungan dengan takwa dan berakhlak mulia. Pastinya saat kita tadi berdoa dan kalian bagaimana sopan santunnya dalam pembelajaran. Untuk gotong royong nanti kalian berdiskusi bersama, berkelompok, kemudian berpikir kritis dalam memecahkan masalah. Yang kedua, penilaian pengetahuan nanti ada pretest dan post test. Ya, ada pretest dan post test. Nah, nanti ada Pak Guru akan sajikan untuk soal pretestnya dan di akhir nanti ada akhir untuk pengetahuan untuk post testnya ya, untuk mengambil hasil belajarnya. Kemudian untuk penilaian keterampilan nanti yang Pak Guru akan nilai ada mengamati, memprediksi, menyelidiki, menyimpulkan, mengkomunikasikan, nanti ada yang presentasi ya, nah, perwakilan kelompoknya, kemudian ada mengevaluasi yang terakhir, seperti itu. Nah, nanti juga selain Pak Guru nilai, kalian bisa menilai diri sendiri dan antar teman. Nanti ada Pak Guru sodorkan lembaran, seperti itu. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kita pretest dulu. Silakan anak-anak menyiapkan. Nanti anak-anak memilih jawaban yang sesuai yang nampak di layar ya. Di sini Pak Guru akan sajikan masalah. Di Kalimantan itu memiliki suhu rata-rata tinggi. Suhu udara rata-rata itu 20 sampai 30 derajat Celcius. Namun ketika cuaca terik ya, suhu bisa naik hingga 32 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius. Nah, jika dibandingkan dengan lokasi lain yang jauh dari Katulistiwa, jadi pasti berbeda jauh seperti itu ya. Kemudian jarak antar wilayah di Kalimantan tergolong jauh dari pusat logistik. Maksudnya seperti apa, Pak? Dari awal logistik masuk biasanya di mana saja sih? Ada bandara, ada pelabuhan. Ya, barang-barang itu. Nah, dari pusat logistik ini ke berbagai wilayah di Kalimantan itu tergolong jauh. Kemudian antar wilayah yang jauh ini mengangkat logistik itu ambil dari wilayah satu ke wilayah lainnya itu harus awet. Nah, kira-kira
dalam mempertahankan makanan ini, salah satunya itu dengan membekukan makanan atau disebut frozen food. Nah, seperti yang dilakukan produsen bakso homemade atau buatan rumahan ya, yang menjadikan bakso menjadi makanan beku atau frozen food untuk dikirim ke berbagai wilayah di Kalimantan. Nah, agar bakso ini sampai ke konsumen dengan kondisi awet, maka bantulah menemukan solusinya. Nah, kira-kira dari yang Pak Guru sajikan ini, kalian bisa menemukan masalahnya nggak apa? Harus tetap di ruangan beku. Ini masalahnya dulu. Masalahnya apa? Ya, kalau mencair kan kurang segar. Kalau misalnya mencair. Dan juga kalau dikirim itu pasti butuh waktu yang lama. Apanya yang dikirim? Ya, frozen food. Kan tadi frozen food, ya memang benar. Frozen food yang bagaimana? Yang tidak awet. Ya, yang tidak awet. Jika diantar tanpa ada pembungkus yang sesuai. Jadi masalahnya adalah keawetan frozen food atau makanan beku yang tidak segar lagi atau tidak awet lagi. Paham? Nah, itu ya. Nah, maka bagaimana solusinya supaya tetap awet seperti itu. Nah, di sini kalau masalahnya tadi sudah frozen food, kalian sudah pernah membeli makanan frozen food ini? Sudah pernah? Pernah ya. Kira-kira bentuknya apa saja sih yang kalian makan itu frozen food? Ada apa saja? Sosis, nugget, bulat-bulat, ada nggak? Apa itu? Pentol. Ya, bakso ya. Seperti itu. Nah, jadi anak-anak sudah pernah. Nah, kira-kira saat dibawa ke rumah kalian dalam kondisi diambil dari tempatnya itu kan beku atau dingin. Kalau dibawa ke rumah kalian biasanya menggunakan wadah apa? Plastik, biasanya plastik, apalagi kardus gitu ya. Nah, kira-kira asal rumah tadi awet? Tidak ya. Nah, tapi kalau punya kulkas ya langsung dimasukkan kulkas ya. Nah, ini dalam tanda kutip jika tidak ada kulkas. Nah, maka bagaimana cara kalian untuk ya supaya frozen food ini tetap dingin atau awet? Nah, itu nanti kan ada percobaan. Nah, kita coba bagaimana solusinya. Nah, kemudian apa rumusan masalah dari masalah yang disajikan tadi, yang Pak Guru sajikan tadi. Nah, jadi kita akan selesaikan ini masalah kira-kira. Jadi Pak Guru tulis dulu masalahnya tadi. Frozen food tidak awet atau dingin. Nah, rumusan masalahnya apa? Rumusan masalah itu bentuknya pertanyaan. Bagaimana Cara membuat frozen food awet atau tetap dingin jika di luar ruangan. Oke, baik. Nah, kira-kira kita fokus kemana ini? Ya, apa? Pembungkus. Berarti nanti kalian fokusnya ke pembungkusnya ya. Jadi kesepakatan kita ya sama ya. Jadi bagaimana cara yang lebih baik, yang terbaik yang membungkus frozen food agar sampai kepada konsumen tadi kalau berhubungan dengan produsen. Nah, agar tetap kondisi dingin sama saja. Nah, kemudian Pak Guru bagi ya. Ini kalian nanti berkelompok. Di sini Pak Guru tunjuk sebagai kelompok 1. Di sini kelompok 2. Nah, nanti di sini Pak Guru juga akan bagikan terkait LKPD atau kegiatan yang akan kalian laksanakan. Nah, ya. Silakan kalian nanti lengkapi jawaban
dari pertanyaan yang ada di LKPD. Itu. Nah, di sini coba kalian lihat dulu lembar pertama tadi ya, orientasi masa yang Pak Guru sudah sajikan. Nanti ditulis anggota kelompoknya, kelompok berapa, identitas apa. Kemudian di sini kalian lengkapi dulu rumusan masalahnya tadi sudah ini. Oh ya, yang ketiga adalah hipotesis. Kalau tadi kita sudah sampai rumusan masalah, kita akan diskusikan dugaan sementara. Kira-kira Pak Guru sudah sajikan di situ. Ada pembungkus yang nanti akan kalian uji. Jadi anak-anak, kira-kira hipotesis kalian mana yang lebih efektif, mana yang paling baik pembungkus itu. Silakan ditulis di nomor 3. Ya, paham ya? Kita lanjutkan untuk yang penyelidikan. Ada yang menulis, ada yang persiapan untuk mengukur atau melaksanakan penyelidikan. Silakan anak-anak. Halo. Hai. Oke, baik, ada yang menulis, ada yang melaksanakan penyelidikan. Silakan. Oke, ini Pak Guru bagikan. Ada 4 ya, satu-satu nanti. Satunya sebagai kontrol nanti ya. Sebagai kontrol itu nanti tanpa dibungkus. Supaya cepat. Ini kan semakin tidak dingin ya kalau nggak dibungkus langsung. Jadi silakan ada yang bungkus. Sebelum dibungkus jangan lupa diukur dulu ya suhunya. Baik, di sini ini sebagai wadahnya, nanti kalau sudah boleh ditaruh di sini, kemudian kita nanti jemur ya. Semua beda-beda ya, beda-beda. Pakai apa? Nah, Beda-beda. iya, beda-beda. Berarti pakai ini juga. Ya, kan ini sudah beda-beda kan. Nah, satu-satu. Nah, misal siapa? Wildan itu fokus ke alumni foil. Misal siapa? Yohana tadi sebagai untuk ini apa namanya kertasnya ya, untuk kertasnya. Sudah diukur belum? Sudah. Sudah ditulis? Jangan lupa ditulis dulu. Nah, ini kan ada tabelnya. Nah, ya. Nah, ada kontrolnya itu tanpa pembungkus ya. Kamu kontrol ya, Nak ya. Ya, silahkan nanti ditaruh di sini. Kemudian kita sana untuk 5 menit. Nah, nanti sambil menyelesaikan yang tadi yang belum diselesaikan ya. Oke, kita keluar semuanya dulu. Ya. Silakan di bawah. Nah, di sana ada meja. Silakan boleh diletakkan di meja. Oke. Sudah diukur tadi, Nak? Nah, suhu awalnya. Oke, baik. Pulpen. Mulai, Pak. Ya, silakan mulai dari sini boleh. Ingat ya, 5 menit ya. Letakkan di meja langsung. 20,9 derajat. Kalau ngukurnya nanti, kalau sudah, apa? Kalau sudah itu dibuka. Diukurnya saat dibuka. Jangan Mulai, Pak. di luar. Ya, silakan. Mana? Dibedakan ya, Nak ya. Sebagai kontrol mana. Nah, ini. Ya. Oke, kita tinggal dulu sambil melengkapi LKPD kalian tadi. Ya. Atau sambil Pak Guru jelaskan ya di sini. Nah, silakan ditulis dulu. Nah, kalau ini kan nah, itu kontrol ya atau kertas. Oh, kertas. Kontrolnya.
Oke, selanjutnya kira-kira bagaimana ini? Dijawab, didiskusikan bagaimana kondisi 4 perlakuan prosedur yang dibandingkan dengan kontrol. Ini kira-kira dibandingkan dengan kontrol kok malah naik, ya kan? Nah, jadi ini kamu gambarkan seperti apa menurut diskusi kalian. Ya, misal kontrol dari ini menjadi ini, tulis ini, perubahan suhunya aja di sini dituliskan bisa dengan uraian yang kalian diskusikan. Terus kira-kira nanti jawab lagi karena ini nanti nyambung, enak ya? Analisis, evaluasi. Oke, bersama-sama ya diskusi ya. Berarti ini terjawab sudah apa belum? Yang bagus yang mana? Yang kedua? Yang kedua tidak pakai apa-apa. Kontrolnya atau plastiknya. Nah ini ditulis dulu perubahannya ini suhu ke suhu akhir atau yang tinggi yang mana? Tinggi kan ini kan suhu akhir dikurangi suhu awal. 2, Ya dioret-oret dulu nggak apa-apa, dioret-oret. 2,1. Ya silakan sama-sama dulu. Pak Guru kasih waktu berapa menit ini? 5 menit ya kurang lebih ya. Ya 4 pembungkus tadi. Oh ya. Baik. Itu ya anak-anak ya. Baik kelompok 1 dulu silakan untuk presentasi dulu. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama yaitu perlakuan dari frozen food. Yang bisa dibacakan pertama dari Kontrol dulu. kontrol suhu awal 20,8 derajat Celcius, yang suhu akhir 22,9 derajat Celcius, yang memiliki perubahan suhu yang memiliki perubahan suhu 2,7 derajat Celcius. Yang kedua plastik 23,1 derajat Celcius, suhu akhirnya 29,1 derajat Celcius dengan perubahan suhu 6,6 derajat Celcius. Yang ketiga bubble wrap, suhu awal 16,4 derajat Celcius, suhu akhir 8,7 derajat Celcius, perubahan suhunya 8,3 derajat Celcius. Yang keempat kertas 17,2 derajat Celcius, suhu akhirnya 26,2 derajat Celcius, perubahan suhunya 9 derajat Celcius. Yang kelima aluminium foil, suhu awal 30,5 derajat Celcius, suhu akhir 25,4 derajat Celcius, perubahan suhunya negatif. Baik. Kira-kira Ada yang mau ditanyakan? itu kan baru hasilnya ya, hasil dari pengukurannya. Kalau menurut kalian yang paling efektif apa? Langsung saja. Pembungkus yang paling efektif untuk mempertahankan suhu. Bubble wrap. Bubble wrap ya? Ya. Alasannya apa? Kenapa bubble wrap? Jawaban kita, Pak. Ya. Kenapa? Karena termasuk apa atau karena bagaimana? Karena bahannya memiliki tekstur yang lebih tebal mungkin. Oh, yang lebih tebal ya. Nah, ada lagi tambahan? Yakin? Oke. Ada yang ditanyakan anak-anak? Silakan. Nanti evaluasi kira-kira katanya bubble wrap. Iya. Kemudian karena bahannya tebal. Tekstur. Nah, coba kalian amati baik-baik itu ada gelembung-gelembungnya enggak kalau bubble wrap? Iya. Nah, kira-kira itu terbuat dari apa bubble wrap? Plastik. Kemudian di dalam plastik itu ada gelembung-gelembungnya. Ada apanya? Berarti udara. Berarti ada lapisannya, ada plastik dan udara. Nah, udara itu termasuk juga konduktor atau isolator? Isolator. Ya, isolator.
jadinya lebih dapat mempertahankan suhu dinginnya. Gitu ya? Ya. Nah, baik, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, silakan bisa duduk kembali. Ya, ditutup dulu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 1. Sekali lagi beri tepuk tangan buat kelompok 1. Baik, anak-anak, ya, Pak Guru evaluasi untuk hasilnya. Jadi di sini tadi bubble wrap, tapi kelompok 2 itu yang bagus adalah aluminium foil. Kelompok 1 pun juga sama sebenarnya. Aluminium foil juga termasuk yang bagus. Karena dia membungkus dengan baik, ya, dan jadi kedap udara, tidak terpengaruh oleh suhu udara luar. Kemudian itu lapisan aluminium itu perak atau seperti cermin itu mengkilat. Jadi bisa menangkal radia, jadi mantul gitu. Jadi langsung nggak bisa menyerap. Ya, jadi aluminium foil itu tidak menyerap panas. Ya, paham ya? Dan dia bisa memantulkan radiasi. Itu ya. Nah, kemudian untuk konduktor, ini untuk penguat ya. Konduktor itu adalah bahan yang dapat mengantarkan panas dengan sangat baik. Tadi aluminium foil ya, kita sepakati ya. Kemudian itu adalah bahan-bahan lain yang termasuk dari apa ini? Konduktor. Ada emas, tembaga, besi, dan lain-lain. Kemudian ada isolator, itu bahan yang sukar mengantarkan panas atau sulit mengantarkan panas. Bisa nggak Pak? Bisa, tapi tidak baik gitu loh. Bisa terbakar atau rusak seperti itu kalau isolator. Nah, ini adalah benda-benda dari isolator atau bahan isolator, ada plastik. Nah, kesimpulannya ya anak-anak ya, ini untuk kalian. Jadi untuk konduktor panas, tadi sudah Pak Guru jelaskan, itu adalah bahan yang sangat baik untuk menghantarkan panas. Kemudian untuk yang isolator itu bahan yang sukar mengantarkan panas. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi perubahan suhu frozen food tadi, ada perubahan apa saja? Radiasi dan konduksi ya. Radiasi dari matahari, kemudian konduksi dari panasnya pembungkus itu tadi ke arah frozen food seperti itu. Baik. Kemudian yang di sini keempat, yang termasuk konduktor tadi sudah aluminium foil, dan yang masuk isolator ada kertas plastik bubble wrap yang kita gunakan sebagai percobaan pembungkusan tadi. Kemudian tadi Pak Guru sudah jelaskan aluminium foil tadi ya tidak baik, ya tidak hanya baik dalam menghantarkan kalor, tetapi juga baik dalam ini ya memantulkan atau mempertahankan suhu frozen food yang dingin, karena aluminium itu tidak dapat menyerap cahaya ya dan udara. Nah, untuk terakhir ada post test ya. Oke, mulai dari sekarang silakan bisa kerjakan. Baik anak-anak, halo, hai. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Kira-kira menambah manfaat atau malah menambah masalah? Menambah manfaat ya. Berarti kalau nanti kalian beli frozen food, kira-kira kalau kalian punya bahannya, kira-kira yang lebih efektif untuk sebagai wadah frozen food agar tetap awet bisa ya? Nah, baik. Apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Alhamdulillah ya, semoga bermanfaat untuk refleksi pembelajaran kali ini. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang pemuaian. Jadi tolong anak-anak nanti mempelajari ya di rumah ya materi tentang pemuaian. Nah, kira-kira ada yang ditanyakan atau tidak anak-anak sebelum Pak Guru akhiri? Tidak ada? Oke. Baik, kalau tidak ada kita akhiri cukup sekian ya. Sebelum Pak Guru akhiri, kita berdoa untuk yang tadi menyiapkan si Irfan ya. Silakan untuk Irfan menyiapkan untuk berdoa mengakhiri perjumpaan pembelajaran kali ini. Silakan Irfan.
Guru akhiri. Kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf. Pak Guru sampaikan selamat siang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Berdiri siap. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Selamat beristirahat. Silakan bisa duduk kembali. Siap.